Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hamdani dari 4B Farmasi akan menjelaskan tentang analisis pengawet bahan makanan. Pengertian: pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Dalam mengawetkan makanan, harus diperhatikan jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Prinsip pengawetan makanan: yang pertama, mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial. Yang kedua, mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis bahan pangan. Yang ketiga, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. Tujuan pengawetan bahan makanan: yang pertama, menghambat pertumbuhan mikrobial busuk pada makanan baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen. Yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Yang keempat, tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. 5. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. Yang keenam, tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Metode pengawetan makanan: yang pertama, ada pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu minus 2 derajat sampai 10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau beberapa minggu tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau terkadang beberapa tahun. Selanjutnya ada metode pengeringan. Mikroorganisme menyukai tempat yang lembab atau basah mengandung air. Jadi, teknik pengeringan membuat makanan menjadi kering dengan kadar air serendah mungkin dengan cara dijemur, diopen, dipanaskan, dan sebagainya. Semakin banyak kadar air pada makanan, maka akan menjadi mudah proses pembusukan makanan. Selanjutnya ada pemanisan. Pemanisan makanan yaitu dengan menaruh atau meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menurunkan kadar mikroorganisme. Jika dicelup pada konsentrasi 70%, maka dapat mencegah kerusakan makanan. Contoh makanan yang dimaniskan adalah seperti manisan buah. Selanjutnya, pengawetan menggunakan bahan kimia. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan pewarna. Contoh beberapa zat kimia yaitu cuka, asam, asetat, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemanasan. Semakin tinggi panas yang diberikan, maka akan makin banyak mikroba yang mati. Pada pemanasan ini tergantung pada bahan makanannya. Ada 3 kelompok pemanasan, yaitu dengan cara blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi bukan hanya berfungsi sebagai pengawet sumber makanan, tetapi juga berkhasiat sebagai kesehatan. Salah satunya, fermentasi dengan menggunakan bakteri laktat pada bahan pangan akan menyebabkan nilai pH pangan turun di bawah 5,0, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri fekal, yaitu sejenis bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, atau muntaber. Metode selanjutnya yaitu iradiasi. Menggunakan radioaktif pada makanan bertujuan untuk membunuh mikroba perusak. Sebuah sinar tunggal dari energi radiasi dapat membunuh jutaan mikroba. Bukan saja yang terdapat di permukaan bahan, tetapi juga di dalamnya. Bukan hanya mikroba yang dapat dimusnahkan, tetapi juga serangga, baik dalam bentuk telur, pupa, maupun dalam bentuk dewasa. Menganalisis pengawetan bahan pangan. Pertama ada nitrit. Nitrit banyak digunakan sebagai pengawet pada jenis olahan daging seperti sosis, kornet, nugget, dan lain-lain. Nitrit juga bermanfaat untuk memperoleh warna, aroma, dan cita rasa yang baik serta mencegah pertumbuhan mikroba seperti Clostridium botulinum. Nitrit adalah jumlah besar
nitrit yang jumlah besar dapat mengakibatkan gangguan gastrointestinal, diare bercampur darah, disusul oleh convulsion, koma, dan bila tidak segera ditolong akan meninggal. Keracunan kronis menyebabkan depresi, sakit kepala, dan gangguan mental. Menganalisis nitrit. Ada dua cara. Yang pertama, sebanyak 5 ml filtrat ditambahkan 1 ml per reaksi, keris dikocok dan didiamkan beberapa saat sampai terjadi perubahan warna. Sampel dinyatakan positif mengandung nitrit bila terjadi perubahan warna menjadi merah keunguan. Cara yang kedua yaitu sebanyak 5 ml filtrat ditambahkan 1 ml larutan kalium iodida, larutan asam klorida, dan larutan kanji. Sampel positif jika terbentuk warna biru tua hingga ungu. Selanjutnya ada borak. Borak adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron. Borak merupakan antiseptik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Borak pada kebanyakan dijadikan sebagai bahan campuran pada makanan, salah satunya itu pada bakso. Dampak makanan borak. Yang pertama ada iritasi saluran cerna, sakit kepala, pusing, muntah, mual, dan diare. Untuk gejala yang lebih lanjutnya bisa ditandai dengan badan menjadi lemas, kerusakan pada ginjal, shock, kematian bila tertelan 5-10 gram per kilogram berat badan. Analisis borak yaitu dengan menggunakan kertas turmerik. Sampel sebanyak 1 gram, lalu ditambahkan aqueous sebanyak 1:10. Kemudian diblender sampai halus dan disaring menggunakan kertas saring. Cairan yang ditempatkan dalam gelas piala. Celupkan kertas turmerik selama 1-2 menit ke dalam cairan sampel. Bila kertas turmerik berubah warna menjadi merah kecoklatan, maka sampel positif mengandung borak. Selanjutnya ada asam benzoat. Dalam Kodeks Makanan Indonesia tentang bahan tambahan makanan disebutkan bahwa asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Penggunaan pengawet asam benzoat dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan khamir, bakteri, dan kapang. Pemakaian asam benzoat dalam bahan pangan merupakan subjek yang banyak dibicarakan karena dalam kadar yang cukup besar benzoat tidak dikehendaki dan bahkan beracun. Analisis asam benzoat itu dengan uji periklorida. Ekstrak asam benzoat dalam ether dari masing-masing sampel diuapkan sampai terbentuk residu sebanyak kurang lebih 1 ml. Tambahkan beberapa tetes larutan 0,5% periklorida ke dalam residu. Terbentuknya endapan kuning muda dari peribenzoat menandakan adanya asam benzoat. Selanjutnya ada sulfit. Sulfit adalah sekelompok senyawa berbasis sulfur yang mampu melepaskan sulfur dioksida atau SO2. Ion sulfit dalam suatu larutan adalah basa konjugat dari bisulfit atau HSO3-. Meskipun asamnya atau asam sulfat sulit ditemukan, namun garamnya banyak digunakan. Sulfit adalah garam anorganik yang memiliki sifat antioksidan dan pengawet. Agen sulfit adalah bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk digunakan sebagai pengawet dalam makanan. Namun, sulfit dilarang digunakan pada buah dan sayuran yang disajikan secara mentah atau disajikan secara segar untuk umum. Misalnya seperti jamur segar, sayuran segar, bar segar, dan lainnya. Salah satu laporan paling awal yang menunjukkan bahwa konsumsi sulfit dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Analisis sulfit. Sampel yang mengandung garam sulfit atau yang sudah dilarutkan kemudian direaksikan dengan BaCl2 menghasilkan endapan putih BaSO3. Kemudian ditambahkan HCl encer untuk melarutkan endapan tersebut, sehingga hasil positif ditandai dengan adanya endapan BaSO3 larut dan terciumnya bau gas SO2. Ini daftar pusakanya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.